Saudara-saudari terkasih, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, berkatilah kami dan permenungan kami pada saat ini. Semoga kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu untuk mengenal kehendak-Mu melalui kata-kata Tuhan Yesus yang kami renungkan di dalam bacaan Injil hari ini. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang keenam, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini, kita disadarkan lewat sosok seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Kita belajar dari kualitas Bunda Maria. Bunda Maria adalah sosok ibu yang menjadi pendengar setia sabda Allah dan pelaksana sabda Allah itu. Ia mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung dan akan melahirkan seorang anak, yaitu Yesus Juru Selamat. Sebagai manusia yang belum bersuami secara sah, Maria mengalami rupa-rupa perasaan, entah perasaan malu, takut,
cemas, dan sebagainya. Akan tetapi, Bunda Maria taat akan sabda Yesus yang ia dengarkan. Dan dari ketaatan itulah, ia pun setia melaksanakan di dalam kehidupannya apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ia menerima bahwa ia mengandung Yesus yang ada di dalam rahimnya dan menjadi ibu dari Tuhan Yesus sendiri. Dan karena itu, ia menyatakan dalam kata-katanya, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Saudara-saudariku yang terkasih, semoga di dalam hidup kita mencontohi Bunda Maria untuk menjadi pendengar-pendengar setia sabda Tuhan dan sekaligus menjadi pelaksana sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena sabda Tuhan adalah sabda hidup, sabda kebenaran. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita seperti Bunda Maria juga di dalam hidup kita senantiasa berkata kepada Allah, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah meneguhkan kami melalui sabdamu lewat Bunda Maria yang setia mendengarkan Dikau dan setia melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Semoga kami juga di dalam hidup senantiasa berkata seperti Bunda Maria, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.